Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan Allah tetap terus menjaga kita. Amin. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kali ini, Bu Nisa ada video-video yang akan kalian lihat. Mungkin setelah kalian lihat video ini, kalian akan berpikir sejenak. Coba kita lihat videonya. Reskrim Polri berhasil mengungkap kasus pembuatan mie berbahan dasar yang menggunakan formalin dan boraks. Para pelaku menjual hasil produksinya kepada para pedagang yang sebagian besar berada di Jakarta dan Jawa Barat. Ketiga orang tersangka ini ditangkap tim Tipiter Bareskrim Mabes Polri di dua lokasi produksi berbeda, yakni Sukabumi dan Cianjur, 5 September lalu. Mereka mencampur bahan berbahaya itu ke dalam pembuatan mie selama 2 tahun. Mie produksi mereka dipasarkan ke wilayah Jakarta, Cianjur, Bogor, Bekasi, dan Sukabumi, umumnya pasar tradisional dengan omset 100 juta per bulan. Balai Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Gorontalo menggerebek 4 pabrik produksi mie yang mengandung boraks di Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo. Petugas menyita sejumlah barang bukti, alat produksi mie, dan juga bahan boraks. Terbongkarnya produksi mie mengandung boraks tersebut setelah BPOM menggelar aksi operasi yang diberi nama Opson 7 dengan melibatkan Polda Gorontalo dan dinas terkait. Dari penggerebekan, petugas berhasil menyita 58 alat produksi mie dan mie mengandung boraks seberat 680 kg serta 50 kg boraks dengan nilai sekitar 90 juta rupiah. Dari keterangan para pelaku, mie boraks dijual di wilayah kota Gorontalo. Untuk mengelabui pemeriksaan petugas, mie mengandung boraks dicampur dengan mie yang tidak mengandung boraks. BPOM Gorontalo memastikan para pelaku termasuk produsen pangan yang sengaja menambahkan bahan berbahaya dalam bahan pangan yang diproduksi akan diancam pidana 5 tahun atau denda 10 miliar rupiah. Saudara, mengantisipasi peredaran makanan yang mengandung bahan berbahaya selama bulan Ramadan, petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merazia sejumlah pusat jajanan takjil. Hasilnya, petugas menyita mie goreng yang positif mengandung boraks. Razia dilakukan berkeliling di sejumlah tempat dengan menyasar pusat jajanan takjil khas Ramadan di kawasan Masjid Suciati Salimar Pondo Woharjo, Sleman. Petugas mencurigai makanan mie goreng yang dijajakan oleh salah seorang pedagang. Setelah dilakukan pengujian sampel, terbukti mie goreng ini mengandung zat kimia boraks. Kepada petugas, pedagang mengaku mendapatkan mie goreng dari seseorang pedagang besar di Pasar Denggung. Semua mie goreng yang mengandung boraks disita oleh petugas. Agar terhindar dari bahaya zat kimia, petugas BPOM mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dalam memilih makanan berbuka puasa. Nah, teman-teman, gimana? Kalian sudah lihat video-videonya kan? Kali ini, Bu Nisa akan ajak kalian untuk bisa mengaitkan keadaan video tersebut dengan keadaan saat ini. Sebenarnya video-video yang kalian lihat tadi itu sebelumnya adalah video-video yang diambil dari tahun-tahun sebelumnya dan bukan tahun-tahun sekarang. Nah, coba kita lihat kondisi Indonesia saat ini, terutama dalam keadaan wabah corona dan kita dalam keadaan social distance. Nah, dalam keadaan social distance saat ini, mungkin kalian mikirnya, oh ya udah sepi-sepinya di daerah rumah saya aja atau di rumah kita aja. Tapi bagaimana sih dengan kondisi mereka para pedagang atau para penjual saat ini yang mungkin mereka itu naik turun atau mungkin stay di situ aja. Nah, kalian mau tahu bagaimana keadaan mereka? Coba kita lihat video berikut ini. Beginilah kondisi pasar sayur Kabupaten Magetan sejak 4 hari terakhir, pasca mewabahnya virus corona atau COVID-19 di sejumlah daerah. Pasar yang biasanya ramai oleh pengunjung kini berubah menjadi lengang. Banyak sebagian pedagang lebih memilih menutup lapaknya sementara. Selain karena sepi pembeli, di satu sisi para pedagang juga cemas setelah merebaknya COVID-19 yang bisa menular ke mereka. Menurut pedagang di pasar, sejak 4 hari ini, masyarakat atau pembeli terus sepi. Diperparah lagi dengan maraknya isu penutupan pasar sayur setelah mewabahnya virus corona. Kondisi ini membuat omset pedagang menurun hingga 75%. Pasar tidak tutup sebenarnya, tapi karena ketakutan, yaitu terus sama ndak pasar. Terus gimana Bu para pedagang? Ya pedagangnya nganggur. Kadang kemarin itu saya itu hanya dapat 20.000 sehari, jam 5 pagi sampai jam 5 sore. Padahal biasanya berapa? Biasanya ya lebih 100 lah.
Meski ada sebagian pedagang yang masih buka, tetapi mereka hanya bisa berdiam diri dan duduk-duduk sembari menunggu ada masyarakat atau pembeli yang datang. Himbauan pemerintah agar masyarakat mengurangi kegiatan di luar rumah diduga menjadi penyebab sepinya pasar sayur Magetan. Ya sepi banget mas, pengunjungnya nggak begitu banyak ya satu dua bakonya itu juga sama yang ya tetap ada sih tapi nggak sebanyak biasa, ya separuh lah dari biasanya. Terus para pedagang gimana Bu? Ya harapan kami berdoa aja mudah-mudahan ada musibah seperti sekarang ini ya mas, cepat pulih kembali, cepat aman, kita bisa aktivitas seperti biasa lagi. Sejumlah pedagang hanya bisa berharap wabah virus corona atau COVID-19 bisa cepat berakhir dan perdagangan di pasar sayur Magetan bisa segera normal dan ramai kembali. Heru Irawan, Magetan, Sakti TV. Ya oke teman-teman, kalian sudah lihat video dan kondisi dan tahu kondisi pasar saat ini kan. Nah sekarang Budisa mau ajak kalian juga untuk sedikit menganalisis atau sedikit mau dengar pendapat kalian terkait keadaan pasar saat ini dan dengan kaitannya dengan video yang sebelumnya Budisa berikan ke kalian. Nah untuk pertanyaannya, lihat di bawah ini.